Ada sebuah kutipan berbunyi begini, kemenangan terbesar seorang penjudi bukan saat dia menang taruhan, tapi ketika dia memilih untuk berhenti. Sekilas memang terdengar aneh, bahkan paradoks. Bagaimana bisa berhenti dianggap menang, sementara dunia perjudian selalu menilai kemenangan dari seberapa banyak yang didapat. Tapi justru disitulah letak kebijaksanaannya. Perjudian bukan sekadar permainan, ia adalah pusaran. Awalnya terasa menyenangkan, mendebarkan, memberi harapan akan keberuntungan. Namun perlahan, ia menarikmu semakin dalam, hingga kau tak sadar sudah kehilangan lebih dari sekadar uang. Kau bisa kehilangan waktu, relasi, harga diri, bahkan masa depanmu sendiri. Banyak yang masuk dunia judi dengan alasan sederhana, mencoba keberuntungan. Tapi begitu mereka merasa menang, mereka ingin lebih. Ketika kalah, mereka ingin balas dendam. Dan siklus itu terus berulang tak ada ujungnya. Yang tersisa hanya kelelahan dan penyesalan yang datang terlambat. Kemenangan sejati dalam hidup bukan ketika kamu menguasai meja judi, tapi saat kamu bisa menguasai dirimu sendiri. Berani berhenti berarti kamu menang melawan kecanduan, melawan ilusi, melawan bayangan semu tentang hidup yang bisa berubah hanya dalam satu lemparan dadu. Berhenti berjudi bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Hanya orang yang benar-benar berani yang mampu berkata, cukup. Dan dalam kata cukup itu, terkandung kebebasan. Kebebasan dari kerugian, dari kebohongan, dari kehidupan yang penuh tekanan. Mereka yang memilih berhenti, sedang membebaskan dirinya dari perbudakan tersembunyi. Mereka sedang menyelamatkan masa depan, menyelamatkan keluarga, dan yang paling penting, menyelamatkan diri sendiri. Itulah kemenangan yang tak bisa dihitung dengan angka. Video ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan. Untuk mereka yang masih tersesat dalam dunia judi, atau mereka yang pernah merasakannya. Semoga kisah dan refleksi yang kami bagikan bisa membuka mata dan hati, serta memberi kekuatan untuk berani mengambil keputusan yang mungkin paling berat, tapi juga paling membebaskan, yaitu berhenti. Satu hal yang sering dilupakan para penjudi adalah kenyataan bahwa rumah selalu menang. Dalam jangka panjang, sistem selalu dirancang agar keuntungan tetap berada di tangan bandar, kasino, atau platform taruhan. Mungkin ada 1-2 kemenangan yang terasa manis, namun jika dilihat secara keseluruhan, kerugian jauh lebih besar daripada yang didapat. Maka, memilih berhenti bukan berarti menyerah, tapi menyelamatkan diri dari kerugian yang terus membesar. Bayangkan seseorang yang pernah menang besar dalam perjudian. Euforia itu akan selalu diingat, menjadi candu yang sulit dilepas. Ia ingin merasakan kembali sensasi itu, hingga tak sadar bahwa untuk mendapatkannya lagi, ia harus kehilangan jauh lebih banyak. Uang yang dimenangkan dulu perlahan habis, dan ia mulai memakai tabungan dan gaji, bahkan meminjam demi kesempatan yang belum tentu datang lagi. Kerugian dalam berjudi bukan hanya tentang nominal uang. Ada harga yang lebih mahal yang dibayar, rasa tenang, kedamaian, dan hubungan dengan orang-orang tercinta. Ketika uang habis, stres pun akan datang. Ketika stres datang, muncullah amarah. Dan tak jarang, orang yang berjudi membawa kerusakan emosional ke dalam rumah bahkan pekerjaannya. Yang tragis, banyak penjudi tidak berhenti ketika mereka kalah. Justru kekalahan itu membuat mereka semakin ingin terus bermain demi mengembalikan yang hilang. Inilah yang disebut ilusi balas dendam terhadap permainan. Tapi perjudian tidak mengenal belas kasihan. Semakin kamu mengejarnya, semakin kamu dijauhkan dari kemenangan yang sebenarnya. Berhenti berjudi di tengah jalan bisa terlihat seperti kegagalan bagi sebagian orang. Tapi sejatinya, itu adalah keberhasilan besar. Itu artinya seseorang mampu melihat kenyataan, berhenti mengejar fatamorgana, dan mulai menapaki jalan kehidupan yang lebih nyata dan sehat. Keputusan itu menyelamatkan dari kerugian lebih besar yang mungkin tak akan pernah bisa diperbaiki. Banyak orang yang menyesal, dia berkata, andai aku berhenti saat itu, tapi waktu tidak bisa diputar. Itulah mengapa orang yang bisa berhenti lebih awal patut disebut pemenang. Ia tidak hanya menghindari kerugian lebih lanjut, tapi juga memberi kesempatan pada dirinya untuk memperbaiki apa yang masih bisa diselamatkan. Mereka yang berhasil keluar dari lingkaran judi,
tahu betul bahwa yang mereka menangkan bukan uang, melainkan kebebasan. Dan kebebasan itu jauh lebih berharga dari sekadar angka di rekening. Dengan berhenti, mereka tak hanya menyelamatkan dompet, tapi juga martabat, relasi, dan harga diri. Jadi, jika kamu atau orang terdekatmu masih bergelut dalam perjudian, ingatlah, setiap detik yang kamu putuskan untuk berhenti adalah langkah menjauh dari jurang kerugian. Dan setiap langkah itu adalah bentuk kemenangan yang sesungguhnya. Sunyi, mungkin tak dirayakan, tapi sangat berarti. Salah satu dampak paling berbahaya dari perjudian adalah hilangnya kendali atas hidup sendiri. Tanpa disadari, perlahan-lahan hidup seorang penjudi mulai diatur oleh jadwal taruhan, peluang menang, dan angka-angka yang terus dipantau. Keputusan-keputusan penting dalam hidup bisa jadi tertunda atau bahkan diabaikan karena pikiran sudah dikendalikan oleh satu hal, yaitu keinginan untuk berjudi. Kebebasan yang sejati adalah ketika seseorang bisa memilih dengan sadar apa yang baik bagi dirinya, bukan sekadar mengikuti dorongan sesaat. Sayangnya, dunia judi membungkus candu dengan hiburan, membungkus kerugian dengan harapan. Dan saat seseorang masuk terlalu dalam, ia kehilangan kuasa atas waktu, pikiran, dan bahkan emosinya sendiri. Orang yang berjudi sering merasa bahwa mereka masih memegang kendali. Tapi faktanya, saat uang terakhir digunakan untuk taruhan, saat kebohongan mulai dilontarkan ke keluarga, saat waktu kerja dipakai untuk melihat hasil pertandingan, saat itulah kendali itu telah hilang. Mereka tidak lagi menjalani hidup, mereka sedang dijalankan oleh permainan. Berhenti berjudi adalah tindakan pengambilan alih. Itu adalah momen ketika seseorang berdiri dan berkata, "Cukup, aku ingin kembali menjadi pemilik hidupku." Keputusan ini bukan keputusan kecil. Ia butuh keberanian besar, karena itu berarti menolak jalan yang mudah namun merusak, dan memilih jalan yang sulit tapi menyelamatkan. Ketika seseorang berhenti, ia kembali mengatur hidupnya. Ia bisa memprioritaskan keluarganya, menata keuangan yang sempat berantakan, dan memikirkan masa depan tanpa dibayang-bayangi utang atau penyesalan. Ia mulai tidur lebih tenang, bangun lebih jernih, dan merasa utuh kembali sebagai manusia yang sadar arah. Mengambil kendali bukan berarti hidup akan langsung sempurna. Akan ada proses, mungkin jatuh bangun, tapi setiap langkah di luar dunia judi adalah langkah menuju pemulihan. Dan pemulihan adalah tanda bahwa ia sedang menang, not melawan permainan, tapi melawan versi dirinya yang dulu terperangkap. Kita sering memuja kemenangan yang terlihat megah, mobil mewah, rumah besar, saldo miliaran. Tapi ada kemenangan yang lebih sunyi, lebih pribadi, namun jauh lebih dalam, ketika seseorang bisa memilih jalan yang lebih baik meski sulit. Ketika seseorang berkata, "Aku ingin hidupku kembali," dan benar-benar berjuang untuk itu. Ingatlah, tidak ada yang lebih kuat dari orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Penjudi yang berhenti telah mematahkan rantai yang mengikat pikirannya. Dan itu bukan kekalahan, itu adalah kemenangan dalam bentuk paling murni. Dampak perjudian tak hanya terasa pada diri sendiri, tapi juga menghancurkan lingkaran terdekat, keluarga, pasangan, anak, dan sahabat. Banyak penjudi awalnya merasa mereka berjudi demi masa depan, demi memperbaiki keadaan ekonomi. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya, mereka malah kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan orang-orang yang paling mencintai mereka. Kehilangan uang bisa dicari kembali, tapi kehilangan kepercayaan? Itu jauh lebih sulit diperbaiki. Ketika pasangan mulai curiga, anak-anak mulai takut, atau teman-teman mulai menjaga jarak, itu pertanda bahwa perjudian telah merusak lebih dari sekadar rekening bank. Ia merusak nilai-nilai dasar dalam hubungan manusia, kejujuran, komitmen, dan rasa aman. Berhenti berjudi bukan hanya soal menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan semua orang yang ikut menderita karena kecanduan itu. Dengan berhenti, seseorang sedang membuktikan bahwa mereka peduli. Bahwa mereka masih menghargai hubungan yang ada, dan bahwa mereka bersedia memperjuangkannya sebelum semuanya terlambat. Seorang filsuf Romawi, Epictetus pernah berkata, tak ada manusia yang bebas jika ia belum menjadi tuan atas dirinya sendiri. Ketika seseorang berhenti berjudi, ia sedang mengambil peran itu, menjadi tuan atas hidup, atas pilihan, dan atas nasib keluarganya.
Ia menunjukkan bahwa cinta lebih penting daripada sensasi, dan tanggung jawab lebih mulia daripada peluang menang. Berhenti berjudi juga berarti membuka jalan menuju masa depan yang lebih sehat. Masa depan yang tidak dipenuhi hutang, tidak dibayangi rasa malu, dan tidak dihantui rasa bersalah. Masa depan yang bisa dibangun dengan kerja keras dan kejujuran, bukan dengan harapan kosong yang dilempar ke meja taruhan. Seorang ayah yang berhenti berjudi memberi contoh kepada anak-anaknya tentang arti keberanian dan tanggung jawab. Seorang ibu yang berhenti berjudi sedang membangun fondasi yang kokoh bagi keluarganya. Dan seorang anak muda yang memilih berhenti lebih awal sedang menghindari puluhan tahun penyesalan yang tak perlu. Masa depan adalah cermin dari keputusan hari ini. Jika hari ini kita memutuskan untuk berhenti, maka besok kita bisa membangun sesuatu yang lebih bernilai. Bukan rumah dari uang taruhan, tapi rumah dari ketulusan dan kerja nyata. Bukan relasi palsu penuh kebohongan, tapi hubungan yang tumbuh dari kejujuran. Jangan tunggu semua runtuh untuk sadar. Jangan tunggu kehilangan semuanya baru ingin memulai. Mumpung masih ada waktu, berhentilah. Karena setiap langkah menjauh dari meja judi adalah satu langkah mendekati kehidupan yang lebih utuh dan lebih layak dijalani. Kecanduan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal pikiran dan perasaan. Dunia perjudian sangat pandai memanipulasi keduanya. Ia membuat pemainnya merasa terhibur, tertantang, bahkan hidup setiap kali taruhan dilakukan. Tapi lama-lama, itu menjadi jerat. Setiap kali mencoba berhenti, selalu ada alasan untuk kembali. Disinilah letak pertarungan sebenarnya, bukan melawan permainan, tapi melawan kecanduan yang tumbuh diam-diam. Banyak orang berpikir bahwa kecanduan hanya terjadi pada narkoba atau alkohol. Padahal, judi bisa sama kuatnya mencengkeram hidup seseorang. Ia mengaktifkan pusat kesenangan di otak, memicu dopamin yang sama seperti zat adiktif lainnya. Akibatnya, seseorang bisa terus mengejar sensasi itu, bahkan ketika logika sudah memperingatkan bahaya yang mengintai. Berhenti berjudi berarti berani berhadapan dengan kecanduan itu secara langsung. Ini bukan hal yang mudah. Akan ada kegelisahan, ada rasa hampa, bahkan rasa kehilangan. Tapi justru di momen-momen itulah, kekuatan sejati seseorang diuji dan dibentuk. Mereka yang mampu melewati masa-masa sulit itu adalah pejuang yang menang atas musuh paling berbahaya, yaitu dirinya sendiri. Banyak mantan penjudi yang berkata, "Saat aku berhenti, aku baru sadar betapa rusaknya pikiranku waktu itu." Ini adalah momen kesadaran yang menyakitkan, tapi sangat penting. Tanpa pengakuan bahwa ada masalah, tak akan ada pemulihan. Dan setiap orang yang berani mengakui kecanduannya, sebenarnya sedang membuka pintu pertama menuju kebebasan. Kemenangan melawan kecanduan tidak selalu dirayakan dengan sorak-sorai. Kadang ia sunyi, sepi, dan penuh air mata. Tapi justru karena sunyi itulah, kemenangan itu terasa murni. Ia bukan untuk pamer, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dirasakan dalam-dalam, bahwa kita masih punya kuasa atas hidup kita. Sebagian orang mungkin gagal berkali-kali sebelum akhirnya benar-benar bisa lepas. Hal itu wajar karena proses pemulihan bukan garis lurus. Yang penting bukan seberapa sering jatuh, tapi seberapa sering berani bangkit kembali. Setiap percobaan berhenti adalah latihan menguatkan diri, dan setiap kemajuan, sekecil apapun, layak untuk dihargai. Dukungan juga sangat penting. Berbicara kepada orang yang dipercaya, bergabung dengan komunitas, atau mencari bantuan profesional bisa membuat perbedaan besar. Karena perjuangan melawan kecanduan tidak harus dilakukan sendirian. Kadang, satu tangan yang merangkul bisa menyelamatkan seseorang dari kehancuran. Pada akhirnya, orang yang berhasil melawan kecanduannya bukan hanya bebas dari judi, tapi juga lebih kuat secara mental, lebih dewasa secara emosional, dan lebih sadar akan arti hidup yang sesungguhnya. Ia telah menaklukkan bagian tergelap dari dirinya, dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Berjudi mungkin tampak seperti jalan pintas menuju kekayaan, tapi sejatinya ia seringkali menjadi jalan cepat menuju kehancuran. Di awal, ia menawarkan sensasi, harapan, dan hiburan. Namun pada akhirnya, ia mengambil lebih banyak daripada yang pernah diberikan.
Hanya mereka yang mampu berhenti yang bisa melihat wajah asli dari perjudian, janji palsu yang membungkus penderitaan. Kemenangan terbesar bukanlah ketika kita memenangkan uang banyak dari taruhan, tapi saat kita mampu berkata tidak pada dorongan yang merusak. Saat kita memilih berhenti, kita sedang memilih kehidupan. Kita memilih keluarga, ketenangan, dan masa depan. Keputusan itu mungkin tak dipuji oleh banyak orang, tapi ia adalah bentuk keberanian tertinggi, melawan arus demi keselamatan diri sendiri. Berhenti berjudi bukan akhir dari segalanya, justru itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Kehidupan yang dibangun dari kejujuran, dari kerja keras, dari relasi yang utuh tanpa rahasia. Mungkin tidak mudah, mungkin butuh waktu, tapi setiap langkah menuju kebebasan adalah langkah menuju versi diri kita yang lebih kuat dan lebih bijak. Jika kamu saat ini sedang berjuang untuk berhenti, ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri. Banyak orang sudah pernah ada di tempat yang sama, dan mereka berhasil keluar. Mereka bukan orang istimewa, mereka hanya memutuskan untuk tidak menyerah, dan kamu juga pasti bisa. Dan pada akhirnya, berjudi tidak pernah benar-benar memberikan kemenangan, tapi berhenti adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang menyelamatkan dirimu, keluargamu, dan masa depanmu. Maka jangan takut untuk berhenti, karena disitulah letak kemenangan yang sejati.